faka'annama qama nisfal lail wa man shallal fajr fi jama'ah faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat Isya berjamaah mendapatkan pahala seperti pahala tahajud setengah malam. Barang siapa yang subuhnya berjamaah mendapatkan pahala seperti pahala tahajud satu malam penuh. Wah, ini enak, cocok nih buat kita. Kenapa? Enggak pakai capek-capek lagi tahajud istilahnya. Kita tahajud, ayo mau, pengen meraih kebersamaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan momen untuk dapat kebersamaan dengan Nabi Muhammad adalah dalam tahajud tersebut. Allah Ta'ala berfirman, Inna rabbaka ya'lamu annaka tagumu adna min thuluthayil laili wa niswahu wa thuluthahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Allah mengetahui tentang tahajudmu, sepertiga malam, 2/3 malam, setengah malam, dan juga orang-orang, sekelompok orang yang ikut tahajud bersama Nabi Muhammad. Kebersamaan tersebut adalah setiap zaman, di zaman manapun, di tempat manapun. Mudah-mudahan kita meraih kebersamaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang tuh itu Nabi tahajudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada satu orang sahabat mau ikut tahajud bersama Nabi. Nabi amalannya itu wasat, amalannya moderat, sedang, nggak berlebihan, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Kenapa? Agar bisa dan mudah diikuti oleh masyarakat. Akan tetapi ada amalan-amalan tertentu yang yang sifatnya itu pribadi atau dalam kesendirian Rasulullah, maka Rasulullah melakukan itu sesuka hatinya. Dan Nabi bilang, ju'ilat qurratu aini fi shalah. Allah Ta'ala jadikan hiburan saya, kesukaan saya, hobi saya, kedoyanan saya di dalam salat. Itu satu sahabat mau ikut tahajudnya Rasulullah saat Rasul berada di dalam saat-saat pribadinya dia dalam bertahajud. Dia ikutan bermakmum di belakang Nabi. Dia bilang, Nabi waktu sholat itu setelah surat Fatihah baca Al-Baqarah. Saya pikir paling baca 50 atau 100 ayat. Setelah itu pasti ruku. Enggak taunya setelah 100 ayat lanjut. Dia pikir mungkin 200 ayat baru ruku. Enggak taunya setelah 200 ayat lanjut. Hingga dia pikir mungkin setelah surat Al-Baqarah langsung ruku. Begitu khatam selesai surat Al-Baqarah, lanjut surat Al-Imran. Selesai surat Al-Imran, lanjut surat An-Nisa. Selesai surat An-Nisa, lanjut surat Al-Maidah. Itu 6 juz, hampir 6 juz setengah. Sampai itu orang bilang, ya udah terlanjur. Hampir saya tuh ada niat buruk dalam hati saya. Tahu apa niat buruk? Enggak kuat deh, saya mau langsung salam aja, enggak kuat ngelanjutin. Itu Nabi baru rakaat pertama. Witir itu 11 rakaat Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang memang qurratu aini fi shalah. Doyannya saya tuh, hobinya saya di salat. Kalau lagi sumpek, lagi ada masalah, atau bahkan lagi diskusi urusan kemaslahatan umat, membahas perihal yang rumit, yang pelik, Nabi tahu masuk waktu salat, Nabi bilang, arih Nabi haya Bilal, hibur kami dengan panggilan salat wahai Bilal. Itu hiburan. Kalau kita kan dengar azan, ya udah azan lagi, udah azan lagi, udah kecepatan lagi nih muadzinnya kali. Nabi bilang hibur kami dengan panggilan salat ya Bilal. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu apabila masuk waktu salat, dia bilang kepada teman-temannya, gumu ila narikum allati awgattumuha fa'atfi'uha. Kalau dengar panggilan salat 5 waktu, Sayyidina Abu Bakar bilang ke teman-temannya di sekitarnya, ayo bangun. Kemana? Menuju api yang kalian nyalakan. Untuk apa? Untuk kita padamkan. Apa sih api yang dinyalakan? Api yang kalian nyalakan dengan maksiat, waktunya menyiram, waktunya memadamkan api tersebut dengan sholat. Maknanya sholat itu yang memadamkan dosa, yang menghapuskan dosa. Subhanallah. Kan dalam hadis yang lain tuh Nabi bilang, kalau ada orang depan rumahnya ada sungai yang jernih, tiap hari dia mandi di sungai tersebut 5 kali. Di masa itu air susah di sana. Itu kan di buku itu dalam sejarah disebutkan orang paling bersih di dunia adalah Ratu Inggris. Mandinya 3 bulan sekali. Nah, itu ada orang paling bersih di dunia, katanya Ratu Inggris dalam hal kenapa mandinya itu 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Dia nggak tahu kalau kita Muslim yang paling jorok, yang paling kotor, mandinya minimal seminggu 1 kali.
Ya kalau Jumat itu sunnah yang sangat dianjurkan, hampir-hampir mendekati wajib untuk mandi Jumat tersebut. Itu Rasulullah bilang kalau seandainya di depan rumah seseorang ada sungai yang jernih, tiap hari dia mandi di sungai tersebut sebanyak 5 kali, apakah kira-kira masih ada noda di tubuh dia? Dia bilang tidak, nggak bakalan ada noda. Nah begitu juga mukmin yang sholat 5 waktu udah nggak ada dosa lagi pada diri dia, dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agama simple, mudah. Kemarin kita pas lagi ngaji di Rawhah, baca di Sahih Al-Bukhari, itu satu orang datang kepada Nabi Muhammad, orang dari pedalaman. Dia bilang, ya Rasulullah, apa tugasnya saya? Yang sholat 5 waktu. Ada yang lain nggak? Nggak ada, kecuali kalau kamu mau ngerjain yang sunnah sholat. Terus apa lagi? Puasa. Kapan? Ramadan doang? Iya. Ada yang lain nggak? Ya nggak ada. Yang wajib itu doang, kecuali kalau mau ditambah sama yang sunnah. Terus apa? Terus zakat. Zakat berapa? 2,5%. Ada yang lain nggak? Nggak ada. Terus dia ketika pulang, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, saya nggak lebihin, saya nggak kurangin. Perhitungan banget tuh orang kan. Ini yang wajib, udah saya nggak lebihin, tapi saya nggak kurangin. Nabi bukan bilang pelit loh, nggak bilang begitu. Nabi bilang aflaha rajul in sadaq. Kalau betul omongan dia, maka dia adalah orang yang sukses, orang yang berjaya, menang banyak. Kalau itu betul, dikerjain itu aja, nggak lebih, udah menang dah, berjaya. Itu dalam hadis dakhalal jannah, pasti masuk surga kalau ngerjain itu semuanya. Simple, subhanallah. Wah, itu dikatakan bahwasanya tuh ada amalan-amalan tertentu yang kalau kita kerjain, walaupun amalannya kelihatan simple, tapi khasiatnya besar. Kayak sholat isya. Sholat isya kalau berjamaah berapa rakaat? 4 rakaat. Kalau sendiri 4 rakaat. Sendiri 4 rakaat. Berjamaah 4 rakaat. Kalau sendiri 5 menit. Kalau berjamaah ya 5 menit juga. Tapi kalau yang sholat berjamaah, pahalanya 27 kali lipat. Ya kan kalau kita punya kesempatan ini, kenapa nggak dilakukan? Udah gitu dapat pahala kalau isya berjamaah, dapat pahala berupa seperti pahala tahajud setengah malam. Gitu tahajud, sholat 5 waktu aja udah bagus banget. Udah begitu, udah sholat 5 waktu aja udah bagus banget. Itu sampai tuh ada dibilang yang fardu kalau bisa ditawar gue mau tawar. Sampai seperti itu. Ya nggak apa-apa, kita manusia. Alhamdulillah dulu untung tuh ada Nabi Musa. Waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, ya, terima perintah sholat, ketemu Nabi Musa nanya, disuruh ngapain? Sholat, berapa waktu? 50 waktu. Nabi Musa bilang umatmu nggak bakalan mampu, minta korting lagi. Sampai akhirnya itu bolak-balik menjadi 5 waktu aja. Alhamdulillah untung ada Nabi Musa. Kita berutang banget sama Nabi Musa. Itu pun yang 5 kita masih mau tawar juga. Kita masih mau tawar juga. Tapi alhamdulillah itu 5 waktu kata Allah Ta'ala. Ini sholatnya 5 waktu tapi pahalanya tetap pahala 50. Pahala 50 waktu. Ditulis pahalanya 50 waktu. Itu sholat isya berjamaah dapat pahala bangun malam tahajud setengah malam. Sholat subuh berjamaah dapat pahala seperti tahajud semalam suntuk. Kalau kita udah isya'nya berjamaah, subuhnya berjamaah, seperti dapat pahala tahajud seperti 1,5 malam. 1,5 malam. Masya Allah, lumayan. Ya buat nambahin yang kita luput tahajud, nah itu udah ada deposit di situ. Itu disebutkan seseorang ketika dia malam hari saat mau tidur, dia baca 2 ayat, kata Nabi Muhammad, 2 ayat di akhir surat Al-Baqarah. Man qara'ahuma minal lail kafatah. Yang membaca 2 ayat ini di malam hari, 2 ayat itu akan mencukupi keperluan dia. Itu ulama bilang kafatah mencukupi dia dari pahala qiyamul lail. Dapat pahala qiyamul lail, dapat pahala tahajud. Modalnya cuma 2 ayat doang. Apa? Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.
Nah itu satu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu dua ayat mencukupi kita. Mencukupi kita bahkan dari pahala qiyamul lail. Itu satu. Mencukupi kita dari semua keburukan, dari semua keburukan, dari semua kejahatan, dari semua gangguan. Subhanallah. Terus juga ada lagi satu lagi nih, kita dikasih amalan yang simpel, yang mudah. Ayat kursi. Baca ayat kursi. Itu yang baca ayat kursi setiap masuk rumah, keluar rumah, tiap habis sholat 5 waktu, atau ketika dia akan tidur, maka itu akan terjaga semua waktunya dia. Dan itu di dalam hadis, orang kalau punya masalah keluarga, kurang keharmonisan dalam hidup rumah tangga dia, masuk ke dalam rumah, tiap masuk rumah baca ayat kursi, Allah Ta'ala memberikan keharmonisan di dalam orang-orang yang tinggal di rumah tersebut. Baca ayat kursi. Kemudian juga tiap habis sholat 5 waktu, habis sholat 5 waktu baca ayat kursi, kata Nabi Muhammad, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Antara dia dengan surga cuma kematian aja. Kalau dia mati langsung masuk surga, nggak pakai transit kemana-mana lagi. Alhamdulillah. Nah ini hal-hal yang kita lakukan nih, hal simple, kecil, mudah. Tapi ini pengaruhnya besar untuk dunia. Loh, apa hubungannya sama Masjidil Aqsa sama Palestina? Ini hubungannya besar. Hubungannya besar. Dari sini ke Masjidil Aqsa berapa kilo sih? Kenapa mau bikers ke sana kita? San Mori ke sana, ke masjid. Insya Allah nanti ada waktunya, amin. Enak. Kemarin kita ke Jordan sama Habib Umar, dari Jordan ke Masjidil Aqsa cuma 70-80 km. Waduh, ini anak bikers mah cuma sebentaran nyampe. Insya Allah pada waktunya semuanya. Dari sini ke Masjidil Aqsa, kalau dari sini lebih dari 10.000 km atau 12.000 km perjalanan ke Masjidil Aqsa, jauh banget. Nah, bagaimana kita mau memenangkan, ya, meraih, memerdekakan Masjidil Aqsa, ya, masjid yang cuma 10 meter dari rumah kita anggurin. Penting gak usah ngomong masjid yang jaraknya 10.000 km, yang 10 meter tuh sebelah rumah. Nasibnya bagaimana itu masjid? Yang 10 meter aja sawangnya di mana-mana, begitu, kotor, terus juga nggak pernah ditengokin. Sampai kalau ada orang meninggal juga, ya itu paling datang kalau ada yang meninggal. Cuma juga orang kalau meninggal enggak, jangan di masjid itu, masjid yang lain aja yang cakepan dikit. Subhanallah. Nah itu kalau kunci daripada kemenangan umat Islam itu adalah ayo makmurkan masjid-masjidnya kita. Makanya subhanallah, ini subuh-subuh di masjid. Alfi bilang, wah insya Allah bikers dakwah ke masjid, kita ajang ustadz subuh ke masjid susah. Nanti lagi ke masjid, masya Allah. Tapi alhamdulillah, ya emang demannya kan nyusahin begitu. Kita maunya tuh subuh tuh kan masjid dekat rumah, sebelah rumah, dipaksa sama dia subuh sini, datang ke sini. Alhamdulillah, masya Allah. Tapi iya, kemenangan Islam tuh dari sini, kejayaan tuh dari sini. Makin jauh langkahnya kita, makin besar pahalanya. Ada satu orang bilang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, rumah saya jauh dari masjid di pinggiran kota Madinah. Saya mau pindah deh, mau pindah. Kebetulan ada orang mau jual rumah sebelah masjid, saya mau pindah ke situ. Nabi bilang jangan pindah. Loh kenapa? Makin jauh makin baik. Sebab setiap langkah yang kamu langkahkan itu ditulis pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makin jauh makin baik. Terus kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Basyir al-masya'in fi dhulami ila al-masajid, basyir al-masya'in fi dhulami ila al-masajid bin nurit tam yaumil qiyamah." Kata Nabi dalam hadis, beri kabar gembira kepada orang-orang yang jalan menuju ke masjid di tengah kegelapan malam, besok hari kiamat dapat cahaya yang terang benderang. Masya Allah. Saya naik motor bukan jalan. Bagaimana? Sama pahalanya dikasih sama Allah Ta'ala. Hitung aja kalau pakai langkah kaki kira-kira berapa langkah. Setiap langkah itu berapa derajat yang diangkat, berapa dosa yang dihapuskan, ya berapa pahala yang dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terus Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau itu
memberikan kabar gembira demikian. Itu Nabi kalau mau pergi ke masjid dia baca doa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin alaik wa bihaqqi raghibin ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadza ilaik. Ya Allah, aku berdoa kepadamu, meminta kepadamu dengan bertawassul demi orang yang pernah berdoa kepadamu dari para nabi-nabi dan para rasul, orang-orang mulia. Bihaqqi raghibin ilaik, orang-orang yang memiliki semangat untuk mendekat kepada Allah. Terus Nabi bertawassul dengan apa? Wa bihaqqi mamsyaya hadza, saya bertawassul dengan berkat jalannya saya ke masjid. Artinya apa? Jalannya kita ke masjid punya nilai besar di sisi Allah Ta'ala, punya anugerah besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perjalanan yang pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perjalanan fisabilillah yang merupakan ghadwah fisabilillah. Kata Nabi, ghadwatun aw rawhatun fisabilillah khair minad dunya wa ma fiha. Perjalanan yang kamu lakukan di jalan Allah di pagi hari ataupun sore hari lebih baik daripada dunia seisinya. Lebih baik daripada dunia seisinya. Yang kita tempuhkan, yang kita langkahkan kaki kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala fisabilillah. Kita hadir di sini, kita sholat jamaah di masjid. Itu kata Nabi, man sholal fajr fi jamaah, yang sholat subuh berjamaah. Setelah itu dia duduk di musolanya berzikir, mau zikir, mau ngaji, ya, atau baca Quran, atau duduk i'tikaf sampai terbit matahari. Terus sholat 2 rakaat, pulang dapat pahala, kata Nabi, pahala haji dan umrah, sempurna. Insarafa bihajjatin wa umrah tamaten. Pulang dapat haji dan umrah sempurna. Makanya orang-orang nggak percaya, anak bikers pulang ke rumah dapat pahala haji dan umrah. Wah, di mana lu haji di mana? Begitu. Di Kebayoran Baru gitu hajinya, alhamdulillah. Dapat pahala haji dan umrah sempurna. Itu dalam riwayat yang lain, man ghada aw raha ila masjid liyata'allama baban minal ilm aw liyu'allimahu insarafa bihajjatin wa umrah tamatain. Barang siapa yang pergi ke masjid pagi atau malam hari, dia pergi ke masjid untuk mengkaji satu bahasan ilmu, belajar atau mengajar satu bahasan ilmu agama, dia pulang dapat pahala haji dan umrah sempurna. Terus kata Nabi itu, hudur majlis ilmin, hadir satu majlis ilmu, walaupun majlisnya 5, 10 atau 20 menit. Hadir satu majlis ilmu khairun, lebih baik daripada pahala min salati alfi rak'ah, min iyadah alfi marid, min hudur alfi jenazah. Lebih baik pahalanya hadir satu majlis ilmu, pahalanya lebih baik daripada pahala salat sunnah 1000 rakaat. Ditambah dengan pahala menjenguk 1000 orang sakit, ditambah dengan pahala nganterin 1000 jenazah. Kita kalau mau sholat 1000 rakaat, kapan kelarnya? Sebulan juga dihitung belum tentu nyampe segitu. Wah, ini pahalanya besar. Itu kata Nabi bukan sama, tapi gabungkan pahala itu semua, terus ditimbang, dibandingkan dengan pahala hadir satu majelis ilmu. Pahala hadir satu majelis lebih baik daripada itu semua. Bukan sama, lebih baik. Dokter aja belum tentu dalam sebulan menjenguk 1000 orang sakit, dapat 1000 pasien. Begitu. Tanya di sini tukang mandiin jenazah dimanapun, totalnya jenazah yang udah dimandiin ada berapa? Ada gak 1000? Belum tentu nyampe 1000. Kita hadir satu majelis, pahalanya lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, nganterin 1000 jenazah. Subhanallah. Maka orang gak percaya, bikers pulang dapat pahala segede gitu. Ya bisa. Kenapa? Kita adalah bikersnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikersnya Nabi Muhammad. Subhanallah. Fisabilillah, di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak apa-apa kalau kita bisa jadikan apa yang kita lakukan menjadi sebuah pahala yang besar, ya kenapa enggak? Mukmin, kalau orang itu bilang time is money, waktu adalah uang. Jadi kan tuh tiap nafas kita adalah pahala, tiap detik yang kita lakukan adalah pahala. Makin terangkat derajat kita, bawa keuntungan dunia dan akhirat bagi kita sekalian. Alhamdulillah, ya ini perkumpulan ini punya kontribusi besar ya di dalam kemenangan Islam, di dalam kejayaan Islam. Itu ada dulu masyarakat Yahudi ada dialog sama satu ulama muslim, bilang apa kamu nggak tahu, kamu ngeganggu kita, mengganggu umat Islam, ngezalimin umat Islam, apa kamu nggak tahu suatu saat tuh muslim bakalan berjaya? Dibilang iya memang kita tahu
Muslim bakalan menang, bakalan berjaya. Tapi itu kan masih lama. Lo tahu dari mana? Ya itu disebutkan di dalam kitab suci kita. Kapan waktunya? Waktunya kalau udah sholat subuh kayak sholat Jumat, nah itu baru Muslim bakalan berjaya. Begitu. Tapi ini sekarang jauh, masih tipis, masih lama. Menurut mereka masih lama. Demikian. Insya Allah ini semuanya adalah benih-benih untuk kemenangan umat Islam, untuk kejayaan umat Islam. Insya Allah. Insya Allah Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada. Subhanallah. Kadang tuh seorang melakukan amalan yang sedikit tapi dia punya pengaruh besar di dalam kemaslahatan umat. Walaupun amalannya simpel. Apa amalannya? Di mata orang mungkin itu kecil, simpel, tapi itu di mata Allah Ta'ala besar. Satu di antaranya itu dalam hadis Nabi bilang, "Lau baka bakin fil ummah la rahimahullah." Seandainya seseorang mukmin menangis mendoakan umat, maka Allah akan merahmati umat berkat tangisan satu orang. Berkat tangisan satu orang. Merahmati umat berkat tangisan satu orang. Ada satu orang dari Bani Israel lewat di perkampungan yang lagi dilanda krisis, melihat orang pada kelaparan, gak ada makanan, krisis. Akhirnya dalam hati dia tuh waktu keluar dari itu kampung, dia gak bisa bantu apa-apa, gak bisa ngasih apapun. Ngelihat ada bukit kecil, dia bilang, ya Rabb, dalam hati nih, seandainya ini bukit adalah roti dan milik saya bakal sedekahkan buat mereka. Jalan berapa lama, tahu-tahu dihadang sama satu orang. Dia bilang, kamu fulan? Iya. Saya adalah nabi di zaman ini. Saya barusan disuruh oleh Allah Ta'ala bilang ke kamu kalau Allah sudah menerima sedekah kamu. Sedekah apaan? Kamu bilang katanya mau sedekahin itu gunung. Kalau seandainya itu roti, itu hanya berandai-andai. Ya menurut kamu berandai-andai, tetapi pahalanya udah ditulis oleh Allah Ta'ala. Pahala sedekah satu gunung roti. Ditulis demikian oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang hal yang simpel tapi punya pengaruh yang besar. Nabi Sulaiman itu pernah tuh suatu kali umatnya itu dilanda krisis hingga dia memutuskan, ayo semua pasukan kita sholat istisqa minta hujan agar diberikan pertolongan oleh Allah. Baru mau jalan keluar, ini fil Bukhari, tahu-tahu ngelihat seekor semut yarfa'u gawaimaha tarfa'u gawaimaha ilas sama. Di Bukhari itu kata Nabi bahasanya itu semut lagi telentang mengangkat tangan dan kaki-kakinya ke langit. Dia bilang, Allahumma la tu'adzibna bidzunub bani Adam. Ya Allah, jangan kau binasakan kami gara-gara dosanya anak Adam. Nabi Sulaiman lihat begitu, terus bilang sama pasukan, yuk pulang lagi. Loh kenapa? Ya kita sudah dicukupi dengan doa dari makhluk yang lain. Dengan doa dari makhluk yang lain, kita udah dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Turun hujan saat itu juga. Masya Allah, kalau doanya semut, bagaimana kalau doanya kita? Gimana kalau taubatnya kita? Ada dalam riwayat yang lain, Habib Umar juga cerita waktu itu Bani Israel dilanda krisis. Nabi Musa doa, kumpulin orang, sholat istisqa, minta hujan sama Allah Ta'ala, nggak dikabulin. Ya kalau Nabi Musa nggak dikabulin, apalagi kita? Nggak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sekali, dua kali, tiga kali, sampai Nabi Musa akhirnya nanya, ya Rabb, apa yang salah sama saya? Apa yang salah sama saya? Kita doa kok kenapa nggak dikabul-kabulkan? Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, ya Musa, bagaimana saya mau kabulkan doa kamu manakala di antara kalian ada satu orang yang tukang namimah. Tukang namimah tuh apa ya bahasa kita? Tukang adu domba, provokator, bawa omongan agar kedua belah pihak tuh saling ribut, saling berkelahi. Bagaimana saya mau kabulkan kalau di antara kalian ada satu orang yang tukang namimah, satu orang yang tukang adu domba? Nabi Musa bilang, tunjukin siapa orangnya ya Rabb, biar saya usir. Loh, saya melarang untuk saling nyampein begini, terus saya mau menyampaikan hal ini. Lantas bagaimana caranya? Akhirnya Nabi Musa berpikir, ya sudah, dikumpulin Bani Israel. Wahai orang-orang, ini kita nih musibah datang gara-gara satu orang. Kita nggak dikabulkan ini doa kita gara-gara satu orang yang tukang namimah, tukang adu domba, provokator. Saya minta dia taubat. Saya nggak nanya orangnya siapa, tapi dia taubat dah sekarang. Itu orang hatinya tuh ketakutan, berasa dirinya tukang namimah, langsung dia bertaubat saat itu juga. Belum doa, langsung turun hujan. Terus Allah Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa, ana mana'atukum al-ghaith bisababi namam. Aku
tidak memberikan hujan kepada kalian gara-gara satu orang tukang namimah. Dan sekarang aku turunkan hujan berkat taubatnya tukang namimah. Berkat taubatnya satu orang yang dulu tukang adu domba. Subhanallah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang taubat kepada Allah Ta'ala dalam sesaat mencapai derajat apa? Menjadi kekasihnya Allah. Dalam sesaat. Sebab Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang bertaubat dan cinta kepada orang yang gemar bersuci. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita orang tersebut. Dijadikan apa yang kita laksanakan manfaat besar untuk diri kita, keluarga kita, untuk muslimin, dan Allah Ta'ala memberikan solusinya insyaAllah kepada umat Islam, kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, dimanapun mereka berada. Allah Ta'ala selamatkan mereka, Allah Ta'ala lindungi mereka, Allah Ta'ala jauhkan mereka dari bala, dari musibah, dan Allah Ta'ala kembalikan kejahatan kepada pelakunya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala binasakan setiap orang-orang yang ingin melakukan kejahatan, kezaliman terhadap saudara-saudara kita, dan dijadikan kita orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mengasihi karena Allah, menjadi sebab turunnya rahmat bagi umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Wa insyaallah Allah Ta'ala berikan berkah di dalam majelis kita ini, dan Allah Ta'ala jadikan langkah yang kita langkahkan pada pagi hari ini dijadikan langkah yang berkah, yang membawa keberuntungan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dalam hadis Nabi bilang, sesungguhnya gubar, debu yang menempel di kaki seseorang, debu yang menempel, yang mana debu itu gara-gara dia jalan fisabilillah, di jalannya Allah. Itu debu tersebut enggak bercampur dengan debu neraka jahanam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita dari api neraka, diselamatkan kita dari kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman dari Bikers Dakwah, ada 1000 orang disapa dan didoakan khusus oleh Habib Umar. Oh Masya Allah, Alhamdulillah kumpulan kita terkoneksi, terhubung dengan orang-orang yang mulia. Insya Allah jadi berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dalam ulang tahun Bikers Dakwah yang kelima ini, Allah Ta'ala berikan keberkahan, dijadikan kita sebagai orang-orang yang muslimin yang paling manfaat, mu'minin yang paling berkah bagi mu'minin lain. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah bi niyatil barakah wa taufiq wal fawz wal falah wal hidayah wa rusyd wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin.